Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita besar kita dapat bergabung dalam mesbah doa malam ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk muji dan menyembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kemuliaan Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama Hosana. Raja di atas segala raja.
Hosana, 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 katakan Hosana, 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 layak kau dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, termulia. Amin, amin, haleluya, amin, amin. Makasih Tuhan, kami akan muji menyembah-Mu Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Horana banana sikira banana sikira banana sikira rarara. Orana sikira banana sikira rarara. Bahwa kami tenggelam masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah semuanya dalam kemuliaan Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan dinaikkan, ada mujizat Tuhan. Kami mulai ibadah mesbah doa hari ini Tuhan, semua dalam urapan penyertaan Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. So, mari kita muji kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Siap muji Tuhan, kita akan puji, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, amin. Setiap hidup kita semua dalam kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Kami berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, amin. Telah kutemukan kasih, telah kutemukan kasih, haleluya. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku, amin. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kami berikan hidup kami, kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, amin. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, amin. Kami berikan yang terbaik padamu Tuhan, katakan tak adakah aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku berikan, kini ku datang kepadamu, hidupku sebagai persembahan.
terimalah pujian dari hatiku. Hanyalah untukmu ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik. Hanyalah bagimu, amin. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Katakan, ku beri yang terbaik. Haleluya. Kita pasti memberikan yang terbaik pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kata-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau selalu memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orana barana sikirana barase. Orana sikirana barana sikirana barana. Kami tidak takut akan apapun Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Amin Yesus. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, yes Lord, sebab Kau besertaku, ya Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku
memberiku, amin, kemenangan. Mari kita sembah, haleluya. Kami percaya semua dalam bertobat. Kami sungguh percaya Kau menuntun Jalan-jalan ajaib Kau jadikan. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Baik bagi kami. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya rara basike lara bashe rakasike namase. Ya rara basike namase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami merasakan bahwa hadirat-Mu di tempat ini dan di tempat kami masing-masing sungguh-sungguh dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menggandeng kami, Engkau sudah memegang erat tangan kami Tuhan. Engkau sudah membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan, janji-Mu nyata, kami terima Tuhan. Berkat-Mu dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan dan sukacita sudah melimpah-limpah untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, nyata-nyata benar Tuhan. GKRI Miracle Harvest sudah menerimanya Tuhan, sudah melakukannya Tuhan. Natal-Natal yang sudah kami lakukan Tuhan, Engkau dahsyat di situ Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Natal selanjutnya sampai di akhir tahun nanti Tuhan, Engkau lebih lagi memberkati kami Tuhan.
Terima kasih Bapak untuk Bapak Gembala, Pastor German. Terima kasih untuk seluruh tim Tuhan. Terima kasih untuk pengurus, penanggung jawab, dan seluruh jemaat Tuhan. Engkau sudah membawa kami Tuhan memasuki rencanamu yang hebat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Engkau urapi lagi Tuhan. Engkau membawa lagi di akhir tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat GKRI Miracle Harvest, Engkau berikan passion lebih lagi Tuhan. Passion untuk melayanimu lagi Tuhan. Passion untuk masuk dalam jam-jam doa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah merasakan ya Tuhan, bahwa berkat itu sudah di depan mata, sudah akan kami terima Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan, tidak ada yang gagal, semua Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi mengalami perjumpaan denganmu Tuhan. Setiap keluarga mengalami sukacita besar Tuhan. Cinta kasih-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Setiap persekutuan, setiap komunitas mengalami hadirat-Mu yang dahsyat Tuhan. Semua doa-doa sudah dijawab Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Semua bisnis Engkau buat berhasil. Semua studi Tuhan juga Kau buat berhasil Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami masuk dalam seluruh jenis breakthrough Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan terjadi. Financial breakthrough terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, pelayanan yang luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah melakukannya karena Engkau ada di dalamnya. Karena Engkau menuntun kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi bangsa Indonesia dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu seluruh Indonesia ini menjadi terang-Mu Tuhan, terang di bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, di tengah-tengah kegelapan Tuhan, anak-anak-Mu tampil hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di acara Natal sampai akhir tahun Tuhan, seluruh gereja di Indonesia Tuhan dalam naungan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kemenangan Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Kami bangga punya Allah yang ajaib, ada yang luar biasa, yang sanggup untuk menyatakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini kami dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu merupakan aliran air yang menyegarkan, bahkan memberikan kami tuntunan hidup. Terima kasih, kami serahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang beracara dan menyatakan maksud-maksud-Mu yang kekal bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita bergabung lagi dalam doa malam. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang haus dan lapar akan firman Tuhan pasti disegarkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Saya baca bagian firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan di malam hari ini adalah perkatakan imanmu. Saya sangat takjub dengan firman Tuhan yang kita bacakan di malam hari ini ketika Petrus secara spontan mendeklarasikan, memperkatakan tentang imannya, tentang Yesus yang sudah sekian lama bersama-sama dengan dia. Dalam sebuah fellowship, dan kemudian Yesus melontarkan sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya, menurut kamu, menurut orang, menurut masyarakat, siapakah aku ini? Berbagai pendapat yang disampaikan oleh murid-murid. Ada yang berkata bahwa ada orang yang berkata engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang berkata engkau adalah Nabi Yeremia, ada yang berkata engkau adalah Elia, bahkan salah satu dari para nabi. Tetapi yang menariknya ketika Yesus mengubah arah pertanyaan itu dan bertanya, tetapi menurut kalian, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus dengan secara spontan, dengan secara lugas dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini sebuah statement, sebuah deklarasi yang sangat dahsyat sekali. Mengapa demikian? Karena ini merupakan sebuah refleksi iman daripada seorang Petrus tentang pengenalannya akan Yesus yang merupakan guru bagi mereka. Di mana mereka setiap saat berjalan bersama-sama, tinggal bersama-sama dan menyaksikan tentang karya Yesus yang ajaib. Tetapi kata kuncinya adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang kata hidup inilah yang menjadi kata kunci untuk kita renungkan di malam hari ini. Perkatakanlah imanmu, jika kita mengenal siapa yang kita sembah, maka akan menentukan seperti apa gerak langkah kita, komitmen kita, perkataan kita, bahkan setiap totalitas hidup kita, apa yang harus kita berikan. Yesus adalah sumber kehidupan itu sendiri. Dia berkata bahwa akulah air hidup, akulah roti hidup. Dengan pengenalannya demikian, maka sekalipun Petrus mengalami degradasi dalam kehidupannya ketika dia masuk dalam lembah yang suram dalam hidupnya, tetapi dia kemudian mengalami kebangunan, kebangkitan. Kenapa? Karena dia tahu persis siapa sebenarnya Yesus yang dia kenal, Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam suatu kesempatan yang lain, lalu kemudian mereka mengalami gelombang yang dahsyat, dan kemudian semua murid pada ketakutan. Lalu sesosok Yesus datang dalam malam hari itu dan mereka semua berkata bahwa itu hantu. Tetapi Yesus berkata, ini aku. Lalu kemudian Petrus berkata, jika engkau itu suruhlah aku datang. Dan Yesus berkata, datanglah, kemarilah. Dan Petrus mengambil sebuah tindakan iman. Itulah merupakan wujud daripada pengakuan, daripada deklarasi tentang Yesus bahwa dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, menurut kita, menurut Bapak Ibu dan saya, siapakah Yesus itu dalam hidupmu sehari-hari? Apakah Yesus kita kenal hanya sebagai pribadi yang seperti oleh kebanyakan orang, dia hanya sebatas Tuhan yang kita sebutkan, dan kemudian kepadanya kita datang dan beribadah, atau lebih daripada sekedar Tuhan? Jika benar dia adalah sumber, maka setiap perkataan kita, setiap tindakan kita, setiap pikiran kita, setiap perbuatan kita mencerminkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya melihat bahwa ketika kita sama-sama sepakat
dan mengikrarkan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu harus diwujudkan dalam keseharian kita. Injil Markus mencatat bagaimana seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan yang sangat luar biasa. Dia kemana-mana dan rupanya tidak pernah menemukan solusi dan jalan keluar atas problemnya. Tapi perjumpaan dengan Yesus membuat dia mengubah pola pikirnya. Menggugah hatinya sehingga dia berani untuk memperkatakan pernyataan imannya. Asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Inilah kata-kata yang merupakan deklarasi daripada wanita ini. Karena dia tahu persis siapa sebenarnya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia tidak malu-malu, dia tidak ragu untuk berkata bahwa asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan seketika itu juga yang terjadi adalah wanita ini mengalami kesembuhan secara total dalam kehidupannya. Apa yang ingin saya sampaikan bagi kita malam hari ini? Bahwa jangan pernah merasa bosan untuk memperkatakan perkataan imanmu. Sebagai satu deklarasi bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sang sumber itu sendiri. Jika dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka katakan, aku pasti sembuh. Katakan, aku akan bangkit dari keterpurukanku. Katakan, aku pasti keluar dari segala masalah yang melilit kehidupanku. Bahkan katakan juga bahwa hidupku pasti diberkati. Karena dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dahsyat bukan? Saya ingat sebuah kisah yang sangat menarik. Bapak Ibu kalau mendengar ada satu nama yang namanya Agustinus. Dia adalah satu tokoh gereja abad mula-mula yang sangat terkenal. Tetapi bagaimana masa mudanya, masa kecilnya. Dia ini bukan menjadi kebanggaan daripada orang tuanya. Bahkan Agustinus ini adalah menjadi anak yang sangat melukai hati ibunya. Dia menjadi anak yang suka untuk mabuk-mabukan. Kehidupannya tidak pernah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Padahal Agustinus sendiri adalah seorang Kristen. Tetapi apa yang dilakukan oleh sang ibunya yang bernama Monica? Monica tidak melihat tentang kondisi dan keadaan yang sementara dialami oleh sang Agustinus, anaknya yang terkasih ini. Sekalipun dia hidup dalam mabuk-mabukan, dia hidup dalam pelacuran, tetapi ibunya tidak pernah berhenti untuk memperkatakan pernyataan imannya. Selama 17 tahun lamanya. Ibunya setia berlutut berdoa buat anak terkasihnya Agustinus. Dia mendeklarasikan perkataan imannya selama 17 tahun. Dia melihat bukan hari ini, tapi dia melihat Tuhan bekerja bagi anaknya di masa yang akan datang. Dalam doanya dia memperkatakan perkataan iman. Anakku Agustinus pasti berubah. Agustinus pasti berubah. Agustinus pasti berbalik kepada Tuhan. Agustinus akan menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Agustinus akan dipakai menjadi alat Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan Agustinus. Kesetiaan ibunya berdoa dengan kata-kata deklarasi tadi. Kata-kata iman tadi. Dan tak putus asa selama 17 tahun itu. Kemudian hasilnya adalah Agustinus berubah total. Agustinus bertobat. Dia bertobat dan kemudian dia pergi
ke Italia dan sejarah kekristenan mencatat bahwa dia adalah salah satu tokoh Kristen di abad awal yang sangat populer, bahkan hingga hari ini sangat luar biasa. Bagi orang tua, perkatakanlah deklarasi imanmu untuk anak-anakmu. Jangan lihat pada kegagalan yang mungkin hari ini sementara dialami. Jangan lihat pada perilaku yang mungkin hari ini menjengkelkan. Tapi lihatlah bagaimana tangan Tuhan bekerja untuk merajut masa depan yang indah ke depan. Katakanlah bahwa anakku adalah anak yang berhasil. Katakanlah anakku bagaikan anak panah di tangan pahlawan. Akan dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Percayalah bahwa Tuhan akan mengubah segala sesuatu. Keadaan hari ini dan kenyataannya akan terjadi kemudian akan menjadikan Bapak Ibu Saudara saya mengerti satu rahasia. Bahwa ternyata kondisi hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan untuk membawa kita melihat rahasia kehidupan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kuncinya bukan masalah waktu, tapi masalah kesetiaan untuk memperkatakan. Kita memasuki bulan Desember dan tema kita adalah Jesus Forever. Apa artinya? Bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk berkarya melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita semuanya. Tetapi kita juga jangan pernah berhenti dengan hanya melihat situasi dan keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita terus tetap berkata bahwa Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dahsyat bukan? Ada contoh lain yang ingin saya bawa kita untuk memahami tentang bagaimana misteri yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan manusia, bahkan bagi kita. Ada seorang kaya raya, seorang pengusaha Kristen yang namanya Horatio Spafford. Dia adalah orang yang sangat kaya raya, tetapi kemudian dia mengalami tragedi demi tragedi dalam kehidupannya. Ketika pabriknya, kantornya, semua terbakar dan habis semuanya. Tetapi kemudian Tuhan pulihkan. Dan dalam satu kesempatan yang berbeda lagi, dia ingin untuk menghibur anak-anak dan istrinya. Lalu kemudian dia menyuruh anak dan istrinya pergi ke Inggris menumpang kapal untuk berlibur ke negeri Inggris, dan beberapa saat kemudian baru dia menyusul. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan mereka menuju ke Inggris itu, lalu kapal itu dihantam badai. Singkat ceritanya adalah bahwa kapal itu tenggelam. Semua penumpangnya habis dan dia hanya mendapatkan telegram dari istrinya. Ketika kapal yang ditumpangi oleh anak-anak dan istrinya itu mengalami musibah dan tenggelam, maka semua kru, semua penumpang kapal itu tenggelam. Tetapi dari anggota keluarganya hanya istrinya yang selamat. Dia mendapatkan telegram dengan 2 kata dari istrinya, save alone. Tragedi yang sungguh menyakitkan bagi Horatio ini. Tapi dia tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa Tuhan itu tidak baik. Ketika dia berjumpa dengan istrinya dan kemudian Tuhan mengurniakan mereka kepada anak, maka dari situlah kemudian dia menuliskan lagu yang sangat populer sampai hari ini yang berjudul It Is With My Soul, tenanglah jiwaku. Mengapa hal itu terjadi? Karena dia percaya dan dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tragedi demi tragedi yang dialami tidak pernah membuat pikirannya negatif tentang Tuhan.
Tetapi dia terus memperkatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa anugerahnya dahsyat dan luar biasa, bahwa rencananya itu adalah rencana masa depan yang gilang gemilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi apapun yang mungkin kita alami hari ini, dalam pekerjaankah, dalam keluargakah, bisnis yang telah menghancurkan atau mengancam sendi-sendi iman kita. Tapi sekali lagi, pandanglah kepada Yesus. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Bertanggung jawab untuk hidupmu. Sehingga jangan pernah keluar kata-kata serapah, kata-kata jorok, kata-kata hinaan, kata-kata cacian kepada sesama, kepada anak-anak, kepada anggota keluarga, kepada sesama jemaat, bahkan kepada Tuhan karena situasi sulit yang kita alami. Tetapi perkatakanlah pernyataan imanmu, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Wanita yang beneran tadi menyatakan pernyataan imannya, aku sembuh dan dia sembuh. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Dari kata orang saja aku mendengar, tetapi hari ini, saat ini aku benar-benar mengalami. Ketika Tuhan memulihkan segala sesuatu dalam hidupnya, berkat jasmani, berkat rohani, berkat sosial, semua berkat-berkat yang hilang Tuhan pulihkan. Karena dia tetap pandang kepada Tuhan, berpikir positif, memperkatakan, dan dia melangkah dalam semua rencana Tuhan. Masalah ada, itu sesuatu yang tidak bisa untuk kita hindari. Sebuah keniscayaan kalau masalah tidak ada. Tetapi kebenarannya juga adalah bahwa tetaplah memperkatakan pernyataan imanmu, sebab Tuhan sedia menolongmu. Kita berada dalam gereja Miracle Harvest, dan kita dalam tema besar bahwa janji-janji Tuhan yang telah Tuhan nyatakan pasti kita alami. Sebagai jemaat, sebagai penata layan, sebagai apapun posisi kita di pelayanan, tetapi tetaplah perkatakan janji Tuhan yang telah disampaikan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai. Dia Allah yang setia dalam janjinya, dia Allah yang setia dalam pemeliharaannya. Dia pun Allah yang setia untuk membawa kita masuk dalam kepenuhan janji-janji itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bangga punya Allah yang hidup. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Biarlah kami belajar untuk senantiasa memperkatakan pernyataan iman kami. Ketika kami menyatakan pernyataan iman kami, maka kami percaya bahwa kuasa mujizat Tuhan nyatakan. Diberkatilah setiap keluarga, diberkatilah setiap orang muda, diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya setiap kami mengalami terobosan, mengalami mujizat, mengalami kelepasan, yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, bahkan yang hilang ditemukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri doa malam hari ini, dan kiranya damai sejahtera yang sempurna dari Allah Bapa, penyertaan dari Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, dan penghiburan Roh Kudus senantiasa dilimpahkan bagi kami semua saat ini dan seterusnya. Haleluya. Amin.